Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 September 2022 bersama Johan Eng dari Bali. Selamat mendengarkan. Sudah berjumpa kembali para sahabat Fresh Juice semuanya. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Saya Johan Eng, saat ini sedang ada di Bali. Dan bukan lagi di pantai tapi di depan warung dekat sini untuk membuat renungan ini. Oke, teman-teman, hari ini kita diajak untuk membaca dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Oke, para sobat Fresh Juice. Oke, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara kendaraan yang melintas ya. Ini saya di pinggir jalan di depan warung. Nah, bacaan yang kita baca hari ini bercerita tentang Yesus yang memilih para rasul, murid-muridnya yang spesial, yang nanti akan melakukan pekerjaan yang besar karena mereka akan mengabarkan Injil ke seluruh dunia, yang akan memimpin komunitas-komunitas murid-murid Yesus nantinya. Ini 12 rasul, orang-orang yang dimaksudkan nanti Yesus untuk memegang peranan yang spesial. Tetapi kalau kita baca dari yang dipilih Yesus, ternyata tidak kelihatan terlalu spesial. Ya. Kalau kita baca di sini katanya ya, ada Simon yang diberi nama Petrus. Nah, ini pemimpin para rasul kita tahu. Yang kalau kita kemudian tahu ceritanya kan, kita baca kisah tentang Petrus yang pernah menyangkal Yesus juga ya, yang pernah meminta berjalan di atas air kemudian tenggelam, ya kan, nelayan yang tidak terlalu spesial. Lalu ada Simon yang disebut orang Zelot. Teman-teman tahu kalau yang namanya orang Zelot itu adalah seorang pemberontak ya sebenarnya terhadap pemerintahan Romawi waktu itu. Jadi orang radikal gitu ya. Lalu kita baca lagi ya, bahkan ada Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kenapa Yesus memilih orang-orang biasa ini untuk menjadi para rasul? Orang-orang dengan kelemahan dan keterbatasannya. Para sahabat Fresh Juice, saya percaya bahwa Yesus melihat kita. Dia tidak hanya melihat, dia melihat diri kita secara utuh, dengan kelebihan dan kekurangan kita juga. Apakah Yesus tahu bahwa Simon akan
menyangkal dia. Simon Petrus akan menyangkal dia, dia tahu. Apakah dia tahu bahwa salah seorang muridnya itu adalah penentang pemerintah, orang Zelot? Dia tahu. Apakah dia tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Dia juga tahu. Tetapi kenapa Yesus masih memilih orang-orang ini sebagai muridnya? Meskipun Yesus tahu keterbatasan mereka, kelemahan mereka. Karena Yesus melihat diri kita seutuhnya, bukan hanya melihat kekurangan kita. Sebagai murid Yesus, saya percaya ini yang kita perlu pelajari. Para sahabat Fresh Juice, ini yang perlu kita tiru. Bahwa kita perlu melihat orang, bukan hanya melihat kekurangannya. Seringkali kita fokus pada kekurangannya, kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain. Tapi kita harus belajar dari Yesus yang melihat keseluruhan orang tersebut. Orang datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Kalau hari ini saya tanya pada Anda, teman-teman, mungkin yang sudah berkeluarga, coba sebutkan 5 kelebihan pasangan Anda. Mungkin Anda akan mikir lama, gitu ya. Tapi kalau saya tanya, coba sebutkan kekurangan dari pasangan Anda. Nah, mungkin Pak, kalau Anda menikah cukup lama, bisa jadi Anda bisa tuliskan daftar panjang kekurangan dari pasangan Anda. Ya, kalau Anda atau sebutkan kekurangan dari anak Anda. Anda punya banyak daftar kekurangan dari anak Anda. Kelebihannya apa? Banyak orang mikir gitu ya. Karena seringkali kita melihat bahkan hanya berfokus pada kekurangan orang lain. Seringkali bahkan orang terdekat kita. Ini yang kita perlu pelajari para sahabat Fresh Juice. Bahwa kita perlu belajar bagaimana caranya kita perlu melihat orang secara keseluruhan. Bahkan sebaiknya, bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa fokus pada kelebihan orang tersebut. Seperti yang Yesus lakukan. Dia fokus pada kelebihan dari murid-muridnya. Dia fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh Petrus, yang dia angkat menjadi pemimpin para rasul. Bahkan Simon orang Zelot kemudian menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Jadi para sahabat Fresh Juice, mari kita minta rahmat dari Tuhan agar kita sungguh boleh melihat yang baik dari orang lain. Sungguh boleh melihat kelebihan orang lain, bahkan berfokus pada kelebihan orang lain. Seperti Tuhan sudah berfokus pada kelebihan kita, sudah menerima diri kita apa adanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kami ingin mengikuti teladan Yesus untuk melihat kelebihan dari orang lain, untuk menerima orang lain, untuk bisa berfokus pada kelebihan orang lain, untuk bisa menerima kekurangan mereka juga. Karena kami tahu mereka adalah ciptaan-Mu, mereka anak-anak-Mu dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Beri kami rahmat itu untuk bisa sungguh meniru Yesus, sungguh mengikuti jejak Yesus. Beri kami Roh Kudus-Mu, pimpin kami untuk melakukannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng dari Bali kali ini, dan semoga Tuhan beri kita rahmat untuk bisa menjadi semakin hari menjadi semakin serupa seperti Yesus, dan untuk bisa menerima kekurangan orang lain, melihat kelebihan orang lain. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 September 2022. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice. Bye.